Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisireh, Kauripan, Pajajaran, Purwakarta. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui unsur-unsur tari. 2. Mencari nilai-nilai kepemimpinan dari teks bacaan. 3. Mengingat susunan pidato. Dalam tarian, terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Berikut adalah unsur-unsur dari sebuah tari. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. 2. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. 3. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, titik, pensil alis, dan permena mata, serta penam pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian yang mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi-bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. 5. Properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. 6. Tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang atau gedung, sedangkan pentas terbuka dapat diadakan di luar gedung atau di luar ruangan. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Puput, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Aduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Puput terasa. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Bubut. Ida tak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Bubut. Maaf ya Bubut, aku bukan tidak ingin membantu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Bubut. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Bubut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nilai keteladanan apa yang dapat kita tiru dari Ida, sang ketua kelas?
Berikut ini adalah nilai-nilai yang harus ada saat menjadi seorang pemimpin. Adil, bijaksana, tegas, berpandangan luas, menginspirasi orang lain, bertanggung jawab, jujur, rendah hati, dan bisa bekerja sama. Yuk kita ingat-ingat kembali urutan susunan pidato. 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan. 3. Inti. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. 5. Penutup. 6. Salam penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.